Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Wijaya dari SMA 15 Boni. Kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 IPA semester ganjil, yaitu termokimia, menghitung delta H reaksi menggunakan hukum Hess. Jadi di tahun 1840, ahli kimia Jerman Henry Hess merumuskan hukum penjumlahan kalor yang dikenal dengan hukum Hess, yaitu jika suatu reaksi berlangsung 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Secara umum, beberapa aturan yang perlu diketahui untuk menggunakan hukum Hess. Yang pertama, jika suatu persamaan reaksi harus dibalik, maka ubah tanda delta H. Yang kedua, jika persamaan reaksi dikali dengan X, maka harga delta H harus dikali dengan X. Yang ketiga, pada penjumlahan reaksi, jika ada zat yang bisa dihilangkan, zat yang muncul di ruas kiri dan kanan persamaan, pastikan wujud zatnya sama. Oke, kita bahas contohnya. Jadi contoh pada reaksi pembentukan gas karbon dioksida. Reaksi satu tahapnya ini, C padat tambah O2 gas menghasilkan CO2, delta H-nya minus 394 kJ. Sementara yang dua tahapnya, C ditambah 1/2 O2 menghasilkan CO, dia melepaskan kalor 111 kJ. Nanti CO yang ditambahkan dengan O2 menghasilkan CO2 melepaskan kalor 283 kJ. Oke, jadi yang ini yang dua tahap. C ditambah O2 menghasilkan CO, kemudian CO ditambah O2 menghasilkan CO2. Seharusnya kalau kita jumlahkan secara aturan bahwa ditentukan oleh keadaan awal dengan akhir. Jadi hasil dari dua tahap ini harus sama dengan yang satu tahap. Jadi ditentukan oleh C tambah O2 menghasilkan CO2. Oke, bagaimana penjumlahannya? Diperhatikan. Jadi C ditambah 1/2 O2 menghasilkan CO, delta H-nya minus 111 kJ. Ini CO di gas ditambah 1/2 O2 menghasilkan CO2, delta H-nya minus 283 kJ. Yang ini di ruas kanan 1 CO dengan 1 CO di ruas kiri bisa dihilangkan, diperkurangkan di 1 CO dikurangi 1 CO, itu akan hilang, akan habis. Sementara yang satu ruas ini 1/2 O2 ditambah 1/2 O2 itu dijumlahkan karena berada pada satu ruas. Jadi yang berbeda ruas, ada yang di kanan dengan kiri itu diperkurangkan, sementara yang sejajar dijumlahkan. Sehingga diperoleh hasil akhir, diturunkan C ini padat, ditambah, ini habis, 1/2 O2 tambah 1/2 O2, hasilnya 1 O2. Kemudian menghasilkan tersisa CO2. Deltanya kita jumlahkan. Jadi minus 111 ditambah minus 283 berarti hasilnya minus 394 kJ. Jadi ini terbukti bahwa yang menentukan itu adalah hanya keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu reaksi. Oke, kita bisa buat siklus energinya atau siklus Hess. Diperhatikan arah tanda panah, di mana bermula tanda panah itu adalah keadaan awal, dan di mana berakhir tanda panah itu adalah keadaan akhir. Berarti ini adalah awalnya, diperhatikan arah tanda panahnya, ini adalah keadaan akhir. Yang ini dari awal kemudian akhir hanya melalui satu tahapan, reaksi satu tahap. Sementara ini membentuk dulu CO, kemudian ditambah O2 baru menghasilkan CO2, itu adalah dua tahapan. Misalnya kita kasih pemisalan, yang satu tahap ini delta H1, yang ini delta H2 membentuk CO,
kemudian membentuk CO2 delta H3. Jadi nilainya delta H1 ini, yang satu tahap, harus sama yang dua tahap. Jadi harus sama delta H2 ditambahkan delta H3. Jadi kuncinya, yang mana awal tanda panah itu adalah keadaan awal, yang mana akhir adalah keadaan akhir. Jadi misalnya delta H2 ditanyakan, berarti delta H1 dikurangi delta H3. Jika delta H3 ditanyakan, berarti delta H1 dikurangi delta H2. Oke, kita bisa buat dalam diagram entalpi. Jadi diagram entalpinya, arah panah ke bawah, reaksi eksoterm atau delta H-nya negatif. Ini pada delta H0 itu keadaan awal, C tambah O2. Kemudian keadaan akhirnya adalah CO2. Jadi C tambah O2 menghasilkan CO2, itu kita misalkan delta H1 nilainya adalah minus 394. Kemudian C tambah O2 menghasilkan CO, kita misalkan delta H2 nilainya minus 111. Bagaimana mencari delta H3? Sama dengan tadi. Delta H1 itu nilainya harus sama delta H2 ditambah dengan delta H3. Sehingga delta H3 ini berarti delta H1 dikurangi dengan delta H2. Oke, contoh soalnya. Diberikan data sebagai berikut. H2 gas tambah F2 gas menghasilkan 2 HF gas. Melepaskan kalor 537 kJ. Kemudian C ditambah 2F2 menghasilkan CF4 gas, melepaskan kalor 680 kJ. Kemudian 2C tambah 2H2 menghasilkan C2H4, dia membutuhkan kalor 52 kJ. Yang ditanyakan, gunakan hukum Hess untuk menghitung delta H reaksi dari C2H4 gas tambah 6F2 menghasilkan 2CF4 ditambah 4HF gas. Oke, jadi solusinya yang menjadi acuan adalah pertanyaannya. Ini hasilnya. Jadi kita susun data-data yang telah diketahui sehingga diperoleh hasil seperti ini. Jadi yang pertama, perhatikan hasil reaksinya C2H4. Cari data yang memiliki C2H4. Kita pakai data ketiga. C2H4 itu berada di kanan tanda panah. Sementara yang kita butuhkan C2H4 ini berada di kiri tanda panah. Sehingga data ketiga harus dibalik. Kita balik datanya. Jadi C2H4 menghasilkan 2C ditambah 2H2. Karena reaksinya kita balik, delta H-nya harus berubah tanda dari positif 52 menjadi negatif 52. Kemudian periksa. Ini 6F2. Ada dua data yang ada F2-nya, yaitu data pertama dan data kedua. Ini bisa kita indahkan, kita cek data lainnya. CF4. Cari data yang ada CF4-nya. Ternyata data yang ada CF4-nya itu adalah data kedua. Yang kita butuhkan adalah 2 CF4. Yang diketahui di soal itu hanya 1 CF4. Sehingga data kedua ini posisinya tetap, tetapi harus dikali 2. Jadi menjadi 2C, yang 2F2 dikali 2 menjadi 4, yang 1 CF4 dikali 2 menjadi 2 CF4. Delta H juga harus dikali 2, sehingga menjadi minus 1360 kJ. Kemudian kita cari data yang ada HF-nya. Data yang ada HF-nya itu adalah data pertama. Data HF ini yang kita butuhkan berada di kanan tanda panah. Yang di soal, HF juga berada di kanan tanda panah, sehingga ini data pertama tetap. Tetapi yang kita butuhkan adalah 4 HF, sementara di soal yang diketahui hanya 2 HF. Supaya menghasilkan 4 HF, berarti ini dikali 2. Sehingga ini menjadi 2H2, 2F2, yang tadinya 2 HF menjadi 4 HF. Delta-nya juga harus dikali 2, menjadi minus 1074 kJ. Oke, sekarang kita jumlahkan.
Jadi yang berseberangan arah, yang di kanan dengan kiri bisa diperkurangkan. Jadi ini 2C padat dengan 2C ini bisa kita hilangkan, bisa kita coret. Kemudian 2H2 gas, ada juga 2H2 di sebelah kiri bisa kita coret. Sementara ini yang sejajar kita jumlahkan. Jadi yang tersisa tinggal C2H4, 4F2 tambah 2F2 hasilnya 6F2 gas. Kemudian yang bersisa tinggal 2CF4 gas dengan 4HF gas. Deltanya tinggal kita jumlahkan keseluruhan sehingga diperoleh minus 2486 kJ. Ini harus sesuai dengan pertanyaannya ya. Jadi C2H4, kemudian 6F2 gas, 2CF4 gas, kemudian 4HF gas. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.